Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iqbal. Kita akan membahas kali ini tentang gizi dalam daur kehidupan. Temanya yaitu gizi pada tenaga kerja. Nah, kalau kita kemarin sudah bahas gizi pada lansia, kemudian pada kelompok umur yang lain, kita kali ini membahas tentang uh, profesinya kayak gitu, gizi pada sebuah profesi kayak gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai gizi pada tenaga kerja, kita harus tahu nih apa namanya definisi dari tenaga kerja itu sendiri, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, itu adalah definisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. Nah, ini adalah pengertian dari tenaga kerja. Nah, kalau kita ketahui bahwa perusahaan itu membutuhkan pekerja ya. Nah, tapi yang lebih tapi sebetulnya pekerjalah yang lebih membutuhkan pekerjaannya. Terlebih di era kapitalis seperti sekarang ini, hanya tenaga kerja yang paling produktif dan prestatif saja yang dipertahankan oleh perusahaan. Nah, sedangkan yang males-malesan atau yang tidak prestatif itu biasanya disingkirkan atau digantikan dengan yang lebih prestatif dan produktif kayak gitu. Ya, memang itulah hukum pasar seperti itu. Karena perusahaan juga membutuhkannya kayak gitu. Tapi dengan kelebihan tenaga kerja pada saat ini, artinya perusahaan punya bargaining power yang besar gitu dibandingkan dengan uh, tenaga kerjanya sendiri kayak gitu. Jadi jangan sok-sokan misalkan ya, jangan sok-sokan misalkan apa namanya, oh nggak usah khawatir untuk nggak perlu terlalu produktif lah atau berprestasi kayak gitu. Toh juga perusahaan kalau nggak ada tenaga kerja misalkan nggak bisa produksi. Oh jangan salah. Mungkin kalau di negara maju mungkin betul ada betulnya. Karena memang mereka kekurangan penduduk seperti itu. Tapi kalau di negara Indonesia itu sepertinya analogi seperti itu kurang tepat. Kenapa? Ya karena penduduk kita sangat banyak dan sangat banyak juga yang membutuhkan pekerjaan. Artinya eh, kebanyakan perusahaan-perusahaan besar itu tidak terlalu terbebani dengan hilangnya tenaga kerja. Terus makanya kalau begitu ada tenaga kerja yang tidak produktif atau tidak berprestasi, maka ya tinggal disingkirkan dan digantikan yang lain. Nah, ya itulah kapitalisasi. Nah, karena pentingnya produktif dan prestasi kerja, nah supaya tenaga kerja itu bisa bertahan di suatu perusahaan, maka apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja? Nah, ini penting untuk diperhatikan. Ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan internal. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi kerja. Yang pertama adalah teknologi, kemudian ada sarana produksi, ada lingkungan atau iklim kerja ya, dan ada jaminan sosial yang memadai. Nah, ini semua yang mempengaruhi dari faktor eksternal, bukan dari dalam, artinya ini disediakan oleh perusahaan itu sendiri. Bisa jadi karena teknologinya kayak gitu. Kemudian apakah di sana kesejahteraannya itu memadai atau tidak? Nah, itu juga diperhatikan. Semakin besar gajinya atau pendapatannya, maka akan semakin berprestasi pekerja tersebut. Semakin rendah ya semakin tidak berprestasi. Nah, itu adalah salah satu faktor yang memotivasi yang sifatnya tuh dari luar uh, pekerja seperti itu. Um, kemudian ada di sana juga tadi iklim kerja. Nah, iklim kerja artinya ini adalah suatu kondisi yang disebabkan dari apa namanya
dari para pekerja yang lain juga dan gabungan antara pekerja dengan perusahaan. Nah, itu menimbulkan atau menghasilkan sebuah iklim kerja. Nah, iklim kerja yang baik itu akan meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Nah, sedangkan iklim kerja yang enggak baik, misalkan terlalu banyak gosip, kemudian julid, kemudian gitulah, banyak yang hasut. Nah, itu kemungkinan juga berpengaruh terhadap produktivitasnya. Nah, kemudian faktor internal yang berasal dari dalam diri pekerja sendiri, yang pertama adalah pendidikan dan keterampilan. Ini jelas kalau semakin pada satu bidang semakin terampil, ya otomatis semakin produktif kayak gitu. Kemudian kebugaran, ya, ini bisa dibedakan antara orang sakit dengan orang sehat. Mungkin kalau orang sakit bisa memproduksi, misalkan kalau pada pengrajin rotan misalkan, itu sehari bisa 5 kalau pada orang sehat. Nah, pada orang sakit mungkin hanya bisa 1. Kenapa ya? Karena memang kondisi tubuhnya. Nah, itu artinya juga berpengaruh. Nah, kemudian yang ketiga adalah motivasi. Nah, kalau motivasinya itu misalkan sangat tinggi, misalkan kalau saya nggak kerja, keluarga saya nggak makan, artinya motivasinya sangat tinggi. Nah, itu sangat besar ya dampaknya terhadap produktivitas dan prestasi kerja. Nah, beda halnya dengan kalau motivasinya yang penting nggak nganggur lah kayak gitu. Nah, itu beda. Kalau yang penting nggak nganggur, biasanya ya kerjanya ngasal-ngasalan, yang penting kerja kayak gitu. Nah, kemudian atau mengisi waktu luang, nah itu ya, itu motivasi yang kurang kurang besar. Kemudian kedisiplinan itu juga berpengaruh, dan yang terakhir adalah asupan makan. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, gimana asupan makan ini? Nanti kita bahas lebih dalam, karena kita akan bahas poin ini ya tersendiri. Kalau yang lain-lain itu mungkin dibahas oleh bagian yang lain atau bidang ilmu yang lain. Nah, eh, apa sih hubungan makanan dengan pekerja? Nah, seperti kita ketahui bahwa asupan makanan yang sehari-hari kita makan itu ya dikonsumsi dan dicerna, itu menghasilkan sumber tenaga untuk bekerja. Nah, kayak gitu. Nah, artinya kalau misalkan asupan makanan itu tidak diperhatikan dengan baik, maka sumber tenaga yang didapatkan untuk bekerja itu juga tidak bisa maksimal seperti itu. Artinya betapa pentingnya asupan makanan. Kalau kita ibaratkan makanan ini adalah bahan bakarnya eh, mesin atau bensinnya dari mesin itu makanan kayak gitu. Dan mesinnya itu adalah tubuh manusia kayak gitu. Tubuh atau tubuh pekerja itu sendiri. Jadi artinya sangat berkaitan erat. Nah, ini saya ambil dari salah satu hasil dari penelitian Himaya dan Wijatmadi, yaitu status gizi berhubungan dengan produktivitas. Dan ini tidak hanya di satu jurnal, teman-teman bisa searching di banyak artikel-artikel jurnal yang lainnya yang menyebutkan status gizi itu juga banyak berhubungan dengan produktivitas. Itu banyak sekali ya, teman-teman bisa cek sendiri. Ini hanya salah satu saja. Artinya betapa pentingnya status gizi itu pada pekerja ya. Itu sangat penting sekali dan perlu diperhatikan. Nah, gizi yang baik pada pekerja. Kenapa sih diet ini maksud di sini adalah pengaturan makan ya. Kita harus samakan persepsi. Jadi bukan cuma penurunan berat badan ya, tapi dia juga pengaturan makan. Gizi baik pada pekerja, alasan kenapa diet itu penting diperhatikan. Nah, karena ternyata gizi kerja yang baik itu bisa menyebabkan atau menyebabkan derajat kesehatan pekerja itu meningkat. Nah, apabila derajat kesehatan meningkat, maka produktivitas perusahaannya pun juga ikut meningkat kayak gitu. Nah, apabila produktivitasnya meningkat, maka produksi nasional pun juga akan meningkat. Dan
Kalau produksi nasional meningkat pun nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara kayak gitu. Nah, ini juga nanti baliknya kalau kalau kondisi ekonomi itu baik di suatu negara, maka apa namanya juga akan balik lagi itu ke pekerjanya. Karena gizi pekerjanya pun juga akan baik lagi dan itu akan menjadi sebuah rantai yang tidak terputus. Begitu juga halnya apabila gizi kerja yang nggak baik, nah maka nanti ujuk-ujuknya adalah apa juga berdampak terhadap produktivitas nasional yang rendah kayak gitu, gitu ya. Tetapi juga kita perlu ketahui bahwa produktivitas nasional atau apa namanya pertumbuhan ekonomi itu juga tidak serta merta hanya gizi kerja saja ya yang berpengaruh, tapi juga banyak faktor atau multifaktorial. Apa sih masalah-masalah gizi yang sering dihadapi pada pekerja? Untuk pekerja menengah ke bawah itu ya, seperti misalkan tukang, petani, apa namanya, buruh itu pekerja menengah ke bawah ya. Mmm, yang sering didapati adalah masalah gizinya adalah anemia atau kurang energi protein dan penyakit infeksi, itu yang paling sering. Sedangkan pada pekerja menengah kelas ke atas, biasanya yang kerjanya itu di kantoran, itu masalah gizi yang sering dihadapi adalah kegemukan atau overweight dan obesitas. Dengan penyakit penyakit lainnya atau penyakit dan communicable disease. Itu ya. Seperti stroke, hipertensi dan sebagai macamnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi masalah-masalah gizi pada pekerja? Yang pertama adalah konsumsi makanan yang rendah zat gizi. Kenapa? Karena disebabkan karena pendapatan yang rendah dan sosial budaya kayak gitu. Rendah gizi ini tidak hanya ya misalkan kalau pada pekerja karena pendapatannya juga rendah, akhirnya mereka juga hanya bisa mengkonsumsi sesuai dengan pendapatannya kayak gitu ya. Misalkan bisanya cuma beli nasi dan tempe ya tiap hari makanya nasi dan tempe atau nasi dengan apa misalkan atau hanya mungkin hanya instan gitu ya. Karena pendapatannya misalkan perharinya sangat rendah sekali. Nah, itu eh, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Atau mungkin juga makanannya enak-enak tapi rendah zat gizi gitu. Karena apa? Mungkin karena pengaruh dari sosial budayanya. Yang kedua adalah pengetahuan gizi yang rendah. Ini juga wajar ya. Masyarakat awam sekarang masih masih kurang melek terhadap gizi. Jadi eh, ini juga tidak terlepas dari apa namanya edukasi yang juga kurang pada saat di sekolah ataupun dari pemerintah seperti itu. Kemudian ketiga adalah kurangnya penyuluhan, tingginya gaji tidak menjamin kualitas makanan yang baik. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di poin pertama, ya kenapa? Ya karena mereka tidak tahu, kayak gitu. Karena mereka tidak tahu, yang penting itu kenyang. Nah, itu adalah prinsip makan. Padahal tidak seperti itu prinsip makan. Prinsip makan itu ya halal dan toyib ya. Selain halal itu juga harus baik dan bergizi. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi nggak asal kenyang. Jadi nggak ada syarat kenyang itu. Justru yang ada itu adalah syarat bergizi seimbang. Nah ini kurang penyuluhan. Ini artinya PR dari ahli gizi kayak gitu untuk memberikan penyuluhan di tempat-tempat kerja. Yang keempat adalah sistem penyelenggaraan makanan di perusahaan yang buruk. Nah, apabila perusahaan tersebut itu menghasilkan menyelenggarakan eh, makanan sendiri kayak gitu. Ini juga harusnya baik. Kenapa? Kalau makanannya itu asal-asalan ya juga nanti juga bisa menyebabkan masalah gizi dalam jangka waktu yang lama. Itu saya pernah dengar dari teman saya yang bekerja di Bengkulu itu bahwa dia salah satu buruh gitu ya di perusahaan setiap hari itu makanannya tuh hanya sup kepala lele saja kayak gitu. Nah, tiap hari kayak gitu dan nggak putus. Ya, wallahu alam apakah perusahaannya tuh malas untuk rekrut uh, tenaga pemasak yang handal ataukah memang
asal-asalan gitu supaya tidak banyak cost yang keluar. Nah, ini nggak benar juga kayak gitu loh. Jadi pekerja itu bukan budak ya gitu. Jadi ini adalah timbal balik yang harusnya diberikan dari perusahaan itu, dan nanti eh, pekerja pun akan memberikan timbal balik yang positif untuk perusahaan tersebut. Jadi nggak boleh kalau tiap hari makannya hanya kepala ikan lele tanpa sayur, tanpa apapun, dan nasi saja gitu. Nah itu gimana terus gizinya kayak gitu loh. Nah, itu kan ya mungkin kalau sekali aja sih sup kepala ikan gitu nggak apa-apa ya. Tapi kalau terus-terusan hanya itu saja, gimana seratnya, gimana gizinya, dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Itu nggak layak, dan itu nanti juga akan berpengaruh terhadap kualitas kerjaan mereka. Mereka akan asal-asalan juga gitu. Kenapa? Karena mereka pekerja itu nggak nyaman di sana. Kemudian yang 5 adalah pemberian uang makan, layak atau tidak ya. Kalau nggak beri, kalau misalkan layak ya kemungkinan mereka akan membeli makanan yang lebih lebih bergizi kayak gitu. Seperti kita ketahui bahwa harga protein tuh lebih mahal ya dibandingkan eh, zat gizi yang lain. Eh, Semakin tinggi pemberian uang makan, ini akan berdampak pada semakin tinggi gizi yang terjamin. Kenapa? Karena mereka bisa membeli makanan dengan sumber protein yang layak. Kemudian kurang waktu istirahat, ini menyebabkan masalah gizi juga. Kenapa mereka nggak sempat makan kayak gitu? Bisa jadi juga mereka akhirnya mereka berpenyakit gitu, menyebabkan mereka misalkan kayak sakit lambung kayak gitu ya, sakit mah, kemudian sakit penyertaan yang lainnya juga, dan akhirnya juga berdampak terhadap asupan makan juga yang tidak adekuat. Ini perlu diperhatikan waktu istirahat ya di perusahaan atau di tempat kerja. Eh, saya membaca sebuah artikel bahwa apa namanya, jam kerja itu ternyata berdampak sangat besar terhadap produktivitas pegawai atau pekerja. Ini dilihat dari penelitian Microsoft Jepang yang menguji cobakan jam kerjanya itu hanya 4 hari sepekan. Eh, karena mereka jam kerjanya 5 hari ya, hari kerjanya 5 hari, dan itu diuji coba di sana hanya 4 hari, ternyata justru terdapat peningkatan produktivitas kerja kayak gitu. Nah ini hal yang aneh gitu. Kenapa kok bisa? Nah ternyata justru mereka diberikan waktu istirahat yang banyak itu supaya bisa produktif dan maksimal saat mereka bekerja. Dan kalau teman-teman tahu di apa namanya, di negara-negara lain yang maju gitu, itu jam kerja di sana itu tidak seperti di Indonesia yang dari jam 7 kemudian pulang jam 4 sore atau jam 5 sore gitu, tapi di sana hampir semuanya itu mulai dari jam 9, beberapa jam 10 gitu. Itu sampai jam 3 kemudian pulang ke rumah. Jadi hanya 6 jam. Itu pun 1 jam ada istirahat antara jam 12 sampai jam 1 itu istirahat ya untuk makan siang itu di tempat kerjanya. Tidak hanya di sana saja, juga ada break itu di sela-sela antara jam 9 sampai jam 12 itu ada break sekitar 15 menit, dan nanti ada break lagi yang kedua setelah jadi jam 1 sampai di antara jam 1 sampai jam 3 itu ada lagi break 15 menit. Artinya sangat-sangat sedikit sekali ya jam kerjanya. Tapi kenapa mereka lebih produktif? Karena mereka fokus ya. Jadi banyak waktu istirahatnya, jadi bisa mengembalikan lagi apa konsentrasinya. Kemudian penyebab masalah gizi yang lain ya gangguan sistem pencernaan yang tidak diobati dan tidak diperhatikan, itu juga bisa menyebabkan masalah-masalah gizi. Ini juga berkaitan dengan tadi nomor eh, apa? Nomor 5 ya, kayak gitu. Karena nggak dikasih uang makan atau makanannya juga akhirnya nomor 6 ya. Nomor 6 karena kurang waktu istirahat juga, nggak sempat makan, dan akhirnya terjadi gangguan sistem penyeraan. Kemudian nomor 8 adalah lingkungan tempat yang kerja yang tidak kondusif. Tadi kalau misalkan ada beberapa tempat perusahaan yang dia itu kalau mau makan masih ribet ya. Misalkan kerja di mall gitu ya. Kalau kerja di mall ini serba dilema.
Kalau kalau nggak bawa bekal, mau makan di luar, nah itu makannya jauh, sedangkan tokonya nggak bisa ditinggal. Nah itu yang perlu apa namanya, yang menjadi PR ya. Nah, itu gimana? Jadi memang harus bawa bekal. Kemudian kadang-kadang ada tempat-tempat kerja yang dia tidak membolehkan istirahat lama-lama atau misalkan ya intinya banyak yang nggak kondusif gitu. Pekerja beberapa apa namanya tempat kerja seperti itu. Nah itu juga secara tidak langsung menyebabkan masalah-masalah gizi nantinya. Nah sekarang apa sih pengaruh lingkungan pada kebutuhan gizi pekerja? Nah lingkungan tuh banyak hal ya, mulai dari suhunya, kemudian ketinggiannya dan tingkat polusinya. Nah, kita mulai dari suhunya. Nah, kalau suhu panas itu bila pekerja itu pekerjaannya berat, itu artinya ada tambahan 2,8 liter per hari, sedangkan kalau jaringan tuh ada tambahan air atau cairan 1,9 liter per hari. Nah, jadi dari total kebutuhan sehari 4 sampai 5 liter. Kemudian kemungkinan bisa kehilangan elektrolit yang tinggi, terutama Na, itu bisa menyebabkan minor cramp ya, kayak gitu. Jadi ini adalah istilah untuk kram yang karena kekurangan eh, elektrolit Na. Itu perlu penambahan Na 0,1% ya. Itu pada suhu adaptasi. Kalau suhunya masih panas belum adaptasi itu perlu ada penambahan Na 0,2%. Itu garam biasa. Itu kalau belum adaptasi. Kalau suhunya sangat panas ya, ini banyak pekerja-pekerja yang misalkan bekerja di apa namanya di penambangan atau bisa kerja di pabrik baja atau pabrik dan lain sebagainya ya, pandai besi kayak gitu kan panas sekali ya, dan bahkan mereka suhu tubuhnya itu bisa di atas 30 derajat Celcius kayak gitu suhu tubuh. Tapi demam enggak itu bukan demam itu, tapi karena kondisi eh, lingkungan kerjanya kayak gitu yang sangat panas. Sehingga nah, kalau sudah ada panasnya tubuh tuh lebih dari 30 derajat Celcius, artinya ada kebutuhan kenaikan kebutuhan, yaitu 0,5% untuk setiap kenaikan 1 derajat di atas 0,30 derajat Celcius. Nah, itu yang suhu panas tadi. Nah, gimana kalau yang suhu dingin? Tidak ada sesuatu yang istimewa untuk pekerja-pekerja di suhu dingin. Ini mungkin yang dimaksud adalah suhu di daerah pegunungan dan di apa namanya di daerah yang bersalju gitu. Eh, ya cukup makanan atau minuman hangat itu sangat membantu sekali. Jadi nggak ada seperti halnya pekerja yang biasa saja kayak gitu. Hanya mungkin perlu yang hangat. Oke, kemudian untuk bekerja yang bekerja di daerah yang tinggi itu bila terjadi acute mountain sickness atau sakit kepala, sukar bernafas, mual, muntah, hilang nafsu makan itu karena ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan air, maka intake makanan tuh diturunkan ya 25-50% pada waktu akut ya, lalu dilakukan rehidrasi 4-6 liter per hari. Kemudian hindari merokok supaya tidak memperberat kesulitan bernafasnya, dan hindari juga minum alkohol dan obat antidepresan. Dan orang-orang dengan ini itu harus dia tinggi kalori. Itu terutama dilakukan setelah masa akut selesai kayak gitu. Kemudian untuk pekerja-pekerja di tingkat polusi yang sangat tinggi itu kemungkinan juga akan menyebabkan keracunan zat kimia ya, atau polusi, atau karena bahkan mungkin terpapar radiasi gitu. Misalkan kerja-kerja di Batan, kemudian atau kerja di rumah sakit di bagian radiologi. Nah, itu juga sangat riskan terhadap radiasi. Bahkan untuk polusi juga, misalnya supir atau keracunan zat kimia di pekerja-pekerja di pabrik-pabrik kimia kayak gitu. Nah, itu pemberian susu itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan produktivitasnya. Selain itu juga kita perlu memberikan vitamin C dan vitamin-vitamin yang sifatnya antioksidan lainnya kayak gitu. Kemudian ada radiasi mengganggu metabolisme sel ya. Jadi ini
perlu untuk tambahan protein dan antioksidan untuk regenerasi selnya. Dan ini cukup berbahaya untuk paparan dengan radiasi, ini bisa menyebabkan mutasi genetik. Kemudian pengaruh frekuensi makan dan komposisi makanan. Terdapat penelitian bahwa 5 kali makan sehari itu justru dapat meningkatkan produktivitas kerja. Nah ini nggak usah khawatir, gimana nih 5 kali makan sehari nanti bisa menyebabkan obesitas. Nah kita perlu kembali lagi ke prinsip bahwa bukan frekuensi makannya yang menyebabkan obesitas, tetapi asupan energinya. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Artinya orang makan 10 kali pun sehari, yaitu belum tentu bisa menyebabkan obesitas atau overweight kalau energinya itu tercukupi atau kurang gitu. Yang justru yang 1 kali makan sehari bisa jadi menyebabkan overweight. Kenapa? Ya karena over kalori kayak gitu ya. Nah, pada pekerja wanita itu memberikan snack pada waktu istirahat itu meningkatkan produktivitas kerja, dan bekerja dengan sarapan pagi itu lebih baik produktivitasnya daripada yang tanpa sarapan atau hanya minum kopi pahit saja. Nah, ini penelitiannya seperti itu. Jadi harus sarapan ya. Nah, sarapan ini penting sekali, bukan tidak hanya mempengaruhi produktivitasnya saja, tetapi juga bisa berpengaruh untuk pelajar dan mahasiswa itu berpengaruh terhadap prestasi belajar kayak gitu. Jadi penting sekali sarapan baik untuk pekerja dan pelajar. Nah, kalau terjadi kelelahan atau adanya shift malam, maka berikan extra fooding atau makanan tambahan yang tinggi kalori seperti bubur sumsum dan puding. Nah, cara perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi, kita berikan contoh misalkan tenaga kerja laki-laki ya 45 tahun, kemudian berat badannya 65 kg ya, pekerjaannya administrasi, maka ada 3 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu kalori per harinya, penyesuaian usia, dan kalori di tempat kerja. Nah yang pertama kalau di per hari itu kita perlu buka nih AKG ya, angka kecukupan gizi. Nah, kalau kita lihat di tabel bahwa usia 45 tahun itu di kelompok umur yang mana? Di sini ya. Kemudian kita cari energinya 2550. Nah, untuk mendapatkan ini kan untuk berat badan yang 62. Gimana kalau 65? Maka caranya adalah 65 dibagi 62 dikalikan 2550. Nah, hasilnya adalah 2673,4 kilokalori per hari. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah penyesuaian usia. Itu 95% dikali yang sudah kita hitung tadi 2673,4 didapatkan 2512,9. Dapat dari mana 95% itu? Nah, kita perlu lihat di tabel penyesuaian kalori menurut umur atau usia ya. Ini diambil dari Sumakmur. Itu kalau misalkan usianya 45 tahun, artinya dia ada di dari kelompok umur 40 sampai 50. Nah, di sini ada 94% ya. Ini maaf koreksi sedikit gitu. Nah, kemudian kalori di tempat kerja itu 40% dikali yang sudah kita hitung tadi. Loh, kok bisa 40% dapat dari mana? Nah, karena kan di tempat kerja kan kita kan nggak makan pagi atau makan malam ya, kecuali yang shift malam atau shift pagi. Itu anggaplah dapat makan siangnya, maka kita butuh 40% kayak gitu. Nah, 40% dari 2500 berapa ya? Sekitar 1000. Gitu ya. Jadi kalau sarapan di rumah, kalau makan malam di rumah juga. Asumsinya seperti itu. Nah, sebetulnya ada lagi satu, yaitu penyesuaian terhadap derajat kegiatan. Nah, dia kan pekerjaan administrasi. Nah, karena pekerjaan administrasi itu tingkat 1 atau standar, maka tidak perlu ada penambahan atau pengurangan energi. Tapi kalau misalkan tingkat 0, itu perlu pengurangan ya. Misalkan hanya misalnya istirahat biasa gitu, hanya pemeliharaan tubuh, jadi nggak ada kegiatan atau sakit ya, bisa dikurangi.
Tapi kalau dia derajatnya berat, misalkan pada tukang dan petani yang berkeahlian itu bisa ditambah sekian, tergantung umurnya. Kalau dia pekerjaan sangat berat, misalnya pekerja buruh kasar dan seterusnya itu bisa sampai 800 sampai 900 seperti itu. Tuh. Nah, maka total kebutuhan sehari pada tenaga kerja ini adalah 2.512,9 kilokalori per hari. Dan kebutuhan yang harus dikonsumsi saat dia bekerja itu adalah, ini asumsinya 8 jam kerja ya, itu adalah 1005,2 kilokalori. Nah, ini ya hitungannya. Nah, bagaimana kebutuhan zat gizi yang lainnya? Nah, dari energi tadi kita bisa jabarkan ke kebutuhan zat gizi yang lainnya. Kalau karbohidrat itu ini mayoritas adalah karbohidrat ya. Kalau pada pekerja, kenapa? Karena dia adalah dia bisa menghasilkan energi untuk energi yang besar untuk apa bekerja. Itu 60 sampai 70% dari total energi. Nah, kemudian protein itu 10 sampai 20% dan lemak 15 sampai 20%. Sedangkan vitamin itu diutamakan vitamin A, B1, B6 dan C serta vitamin antioksidan yang lain tergantung dari pekerjaannya tadi itu lebih tinggi dari normal. Kemudian mineral itu kalium, natrium, magnesium dan zat besi itu lebih tinggi dari normal juga. Nah, ini kebutuhan energi dan protein selama bekerja bisa dilihat di tabel ini. Ini untuk sistem penyelenggaraan makanan ya. Kalau di tempat kerja, misalnya ada cateringnya, ini juga bisa jadi acuan. Kemudian ini adalah contoh menu selama kerja, tergantung kalorinya nanti. Sebenarnya menunya bisa sama, tapi kalorinya nanti yang berbeda-beda. Ini adalah contoh menu berbagai macam, contoh menu pekerja ya, dengan berbagai macam kalorinya. Oke, itu saja dari saya materi gizi kerja kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan langsung komen di apa di kolom komentar gitu ya. Nanti kita bisa diskusi banyak di sana. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salahnya dalam pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.